Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali teman-teman semuanya. Are you happy guys? Nah, selalu dijaga semangatnya ya. Kenapa? Karena perjuangan untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu panjang. Butuh waktu berbulan-bulan. Ini baru bulan Mei. Rencana beasiswa unggulan mungkin bukanya bulan Juli. Kita melalui proses tahap pemberkasan, wawancara, sampai akhirnya tanda tangan kontrak. Itu berarti mungkin September atau Oktober baru selesai dikatakan perjuangan kita untuk mendapatkan beasiswa unggulan. Jadi harus kuat-kuat bangun mental bajaknya dari sekarang. Nah, karena kemarin aku bilang bahwa di esai beasiswa unggulan yang tidak pernah luput adalah pembahasan tentang pengalaman, maka hari ini aku ingin membahas terkait gimana cara memilih pengalaman kalau misalnya teman-teman punya seabrek pengalaman. Maka dari itu teman-teman, pertanyaan untuk slide pertama, apakah boleh memasukkan semua pengalaman di dalam esai? Maka yang aku jawab adalah tidak boleh ya. Kita tidak boleh memasukkan semua pengalaman di dalam esai tanpa adanya tujuan yang jelas. Nanti aku bahas terkait tujuan memasukkan pengalaman itu apa. Nah, tapi alasan utamanya kenapa pengalaman kita tidak boleh dimasukkan semuanya ke dalam esai beasiswa unggulan? Ya karena pertama, kita dibatasi jumlah kata. Dari tahun ke tahun, esai beasiswa unggulan untuk S1 dibatasi jumlah katanya 1000 sampai 1500 kata. S2 dan S3 dibatasi jumlah katanya 1500 sampai 2000 kata. Jadi kita dibatasi dari segi jumlah kata, nggak boleh banyak-banyak gitu. Kenapa? Karena pasti reviewernya juga capek gitu ya membaca esai yang sampai ribuan. Apalagi tahun lalu pendaftarnya 32.000 kalau tidak salah gitu. Bayangin gimana caranya reviewer membaca 32.000 esai pendaftar beasiswa unggulan tahun 2025 kemarin. Nah, alasan kedua, karena kita masih butuh ruang untuk menyampaikan isu atau masalah yang mau kita selesaikan dan solusinya. Atau dalam hal ini, seperti yang aku bilang kemarin, wajib ada komitmen kontribusi berupa rencana kontribusi di dalam esai beasiswa unggulan. Jadi, siapkan tempat untuk membahas isu dan planning ya dengan jumlah kata yang terbatas itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya 10 pengalaman nih, setelah dikilas balik dari 10 pengalaman itu kan nggak bisa kita masukin semua. Bayangin satu pengalaman satu paragraf, berarti ada 10 paragraf. 10 paragraf berarti mungkin udah sampai 4 halaman tuh. Maka kita harus milih misalnya dari 10 jadi 4 pengalaman aja yang dimasukkan di dalam esai. Tapi mungkin teman-teman bertanya cara memilihnya gimana? Apa bahan pertimbangan untuk memilih pengalaman yang akan diceritakan di dalam esai. Nah, aku punya beberapa bahan pertimbangannya. Yang pertama, teman-teman bisa pertimbangkan dari segi relevansi pengalaman itu dengan jurusan teman-teman saat ini. Jadi kalau misalnya jurusannya saat ini di teknik komputer, maka masukkanlah pengalaman kalian yang berhubungan dengan teknologi. Nah, di samping pertimbangan relevansi dengan jurusan, yang kedua, teman-teman juga bisa pertimbangkan pengalaman itu dari segi apakah itu berdampak pada pembentukan karakter, mindset, ataupun skillnya teman-teman. Nah, selain itu, poin yang ketiga bisa pertimbangkan dari segi apakah pengalaman itu punya dampak kepada masyarakat atau sesimpel di lingkungan sekitar teman-teman atau bahkan secara lebih luas kepada kemajuan Indonesia. Coba pertimbangkan hal-hal tersebut. Nah, tapi yang jauh lebih penting menurut aku ya, melihat bagaimana esai teman-teman yang sudah lolos, itu adalah poin keempat, yaitu apakah pengalaman itu sesuai dengan arah kontribusi atau planning teman-teman ke depan. Kenapa poin keempat ini penting banget, Kak? Karena dengan kalian menceritakan pengalaman yang ada benang merahnya dengan kontribusi yang akan kalian lakukan di masa depan, secara tidak langsung kalian sudah mengunci keyakinan reviewer bahwa kalian pasti bisa merealisasikan rencana tersebut. Bahwa rencana kontribusi kalian itu realistis. Kenapa? Karena kalian punya sumber dayanya, kalian punya pengalamannya, dan kalian punya bekalnya lewat cerita pengalaman itu yang ternyata relevan dengan rencana kontribusi. Jadi aku melihat banyak sekali award di beasiswa unggulan yang lolos dari segi esainya yang aku lihat, itu ternyata banyak yang punya pengalaman yang mendukung rencana kontribusinya di masa depan. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, aku coba kasih contoh kasus. Nah, misalnya background aku sebagai seorang mahasiswa jurusan pendidikan matematika, dan rencana kontribusi aku adalah ingin meningkatkan kemampuan numerasi siswa Indonesia. Nah, kira-kira dari 6 pengalaman yang aku punya
Indonesia yang mana bisa aku ambil dan ceritakan di dalam esai. Benar tadi ya, kenapa aku memilih untuk kalau secara umum aku mau meningkatkan kemampuan numerasi siswa Indonesia dengan misalkan lewat edukasi, maka ngajar les matematika, pendanaan atau penelitian tentang numerasi, dan pengalaman volunteer pendidikan di desa itu adalah pengalaman yang sangat akan menguatkan value aku sebagai applier beasiswa unggulan gitu. Kenapa? Karena yang pertama, 3 pengalaman ini relevan dengan jurusan dan planning aku ke depan, yaitu edukasi tentang pentingnya numerasi. Terus yang kedua, dia akan sangat berdampak pada diri sendiri dan kepada masyarakat. Kenapa bisa berdampak kepada diriku? Karena pasti skill ngajarku meningkat, skillku untuk berkomunikasi kepada masyarakat itu juga meningkat, ya kan, masyarakat juga menerima ilmu yang aku sampaikan. Jadi sama-sama simbiosis mutualisme gitu, berdampak ke diriku dan yang ada di lingkunganku. Terus 3 pengalaman ini juga tentunya sesuai dengan arah kontribusiku, yaitu untuk memajukan pendidikan Indonesia kan, karena mengingat backgroundku sebagai mahasiswa ya jurusan pendidikan matematika dengan tujuan fokus ke peningkatan numerasi siswa Indonesia. Nomor 1, nomor 2, nomor 4 ya sebenarnya bisa saja dimasukkan kalau misalkan teman-teman tidak terlalu banyak pengalaman yang relevan dengan jurusannya. Tapi kalau misalnya punya banyak pengalaman yang relevan dengan jurusannya kayak case-nya aku ini, aku sarankan untuk ngambil yang lebih relevan dengan jurusannya. Tapi tidak menghalangi teman-teman untuk ngambil poin nomor 1. Kenapa? Karena nomor 1 ini bisa menunjukkan apa? Yaitu poin kedua, karakter, mindset, dan skillnya teman-teman. Dan juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa teman-teman punya kemampuan spiritual yang baik. Nah, kemudian nomor 2, sebenarnya bisa ya. Kenapa? Kalau misalnya rencana kontribusi aku berkaitan dengan misalkan menghasilkan buku-buku numerasi, ya pengalaman 2 akan sangat kuat untuk aku ambil. Kenapa? Karena rencana kontribusiku ya menulis buku-buku yang menguatkan numerasi siswa Indonesia, kayak misalnya buku komik matematika, sehingga dengan itu kemampuan numerasi siswa bisa meningkat dengan banyak membaca matematika yang base-nya pada komik kayak gitu kan, ada kartun-kartunnya dan lain-lain. Nah, pengalaman nomor 2 itu lebih unggul ketimbang nomor 6. Tapi kalau rencana kontribusinya kita itu untuk meningkatkan kemampuan numerasi dari segi misalnya edukasi, maka pengalaman nomor 6, pengalaman nomor 5 ini sangat menguatkan kita. Lagi-lagi tergantung pada kontribusi teman-teman ke depannya akan seperti apa. Maka pengalaman yang mendukung rencana kontribusi itulah yang kalian ambil. Oke, Kak Evelyn bertanya. Kan kriteria pertama dari pemilihan pengalaman itu kan relevan dengan jurusan. Tapi kalau misalnya jurusan aku gak sesuai dengan tema, contoh tahun lalu yang mengambil tema tentang teknologi dan jurusan aku yang gak relevan di bidang teknologi, itu gimana ya Kak untuk cari pengalamannya? Nah, tahun lalu mimpiku banyak juga pengalamannya tidak berkaitan dengan teknologi, awalnya gitu, tapi setelah kita ulik ke belakang ternyata ada loh pengalamannya, sesimpel kayak misalnya ngatur schedule menggunakan Google Calendar, atau misalkan anak pendidikan gitu menggunakan media-media pembelajaran berbasis teknologi, atau sesimpel misalnya kalian ikut lomba yang tidak berkaitan teknologi tapi dalam diskusi dengan tim kalian menggunakan platform Zoom kayak gitu. Nah, dari sini secara nggak langsung kalian juga menceritakan bahwa kalian erat hubungannya dengan teknologi. Jadi jangan langsung menitik beratkan bahwa karena kalian jurusannya misalkan sosiologi nggak banyak berhubungan dengan teknologi. Jangan dulu disimpulkan, lihat dulu ada tidak pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan sosiologi dan juga teknologi. Misalnya rencana kedepannya ingin melakukan edukasi, maka digitalisasi edukasi tersebut misalnya melalui kampanye media sosial. Nah, baru kemudian hubungkan dengan pengalaman di masa lalu. Mungkin Kak Iren pernah melakukan suatu promosi di media sosial. Nah, pengalaman itu akan sangat mendukung rencana kontribusi Kak Iren. Jadi, poin 1, 2, 3 ini penting banget, tapi jauh lebih penting nomor 4. Karena secara nggak langsung kalian mengunci kepercayaan reviewer bahwa kalian punya kemampuan untuk merealisasikan rencana tersebut. Terbukti dengan bekal-bekal yang sudah kalian lakukan di masa lalu, even kalian belum kepikiran untuk daftar beasiswa unggulan atau bahkan berkontribusi di rencana yang kalian paparkan di esai gitu ya. Nah, tidak hanya itu, aku juga ingin menyampaikan bahwa selain 4 pertimbangan yang bisa teman-teman gunakan dalam memilih pengalaman untuk dituliskan di dalam esai. Jadi tidak hanya fokus pada kriteria tersebut, tapi yang paling utama adalah kalian tidak boleh menceritakan sembarang pengalaman ke dalam esai. Jadi kayak yang penting ada deh pengalaman itu di dalam esai. Nanti lolos atau enggaknya ya terang gitu. Padahal sebenarnya di dalam esai beasiswa unggulan itu kita berstrategi teman-teman. Yang kita ceritakan harus
harus punya tujuan. Ada 2 tujuan di dalam pengungkapan pengalaman di esai beasiswa unggulan. Yang pertama adalah kalian ingin nunjukin karakter kalian. Kenapa tiba-tiba ada tujuan ini? Karena tahun lalu di esai beasiswa unggulan itu temanya menitik beratkan pada karakter, kayak dampak teknologi terhadap karakter. Nah, dari sini kita tahu bahwa si penyelenggara beasiswa itu sangat memperhatikan karakter apply-nya di tahun lalu. Jadi, tujuan pertama ketika teman-teman misalnya tidak ada opsi lain lagi untuk menceritakan pengalaman yang relevan dengan jurusan, berdampak pada pertumbuhan diri, masyarakat, atau bahkan sesuai planning, paling tidak adalah kalian tunjukkan karakter kalian lewat cerita pengalaman itu. Nah, cara agar karakter itu bisa nampak tanpa menjustifikasi diri sendiri, kayak misalnya, Pak, Bu, saya orangnya jujur nih. Nah, lebih baik kalian ceritakan dalam bentuk prosesnya seperti apa, sehingga kalian dapat dikatakan orang yang jujur, orang yang ulet, orang yang tekun, orang yang pantang menyerah. Kalau mau disebut sebagai orang yang pantang menyerah, maka ceritakan proses titik baliknya kalian. Kalau mau dibilang sebagai orang yang jujur, maka ceritakan pengalaman yang menguji kejujuran kalian. Even itu tidak relevan dengan jurusan, setidaknya karakter kalian nampak di dalam esai tersebut sehingga menarik perhatian reviewer bahwa dia kan masih belajar nih ya, tapi dia generasi unggul yang dicari nih, karakter ini yang dibutuhkan. Maka secara nggak langsung mungkin aja kalian dipertimbangkan untuk lolos karena punya karakter yang dicari oleh pihak beasiswa unggulan. Apa itu karakternya? Ya kayak kemarin 3 itu, IQ, EQ, SQ. Nah, selain karakter, teman-teman juga bisa nih menuliskan atau membahas pengalaman dengan tujuan menunjukkan potensi yang kalian punya. Kenapa potensi ini penting? Untuk menunjukkan bahwa kalian benar-benar ahli di bidang kalian sendiri, bahwa kalian benar-benar niat di bidang kalian sendiri. Cara untuk menunjukkan bahwa kalian punya potensi di bidangnya kalian, yaitu ceritakan banyak pengalaman tentang hal-hal yang relevan dengan jurusan saat ini. Jadi kalau misalnya jurusan kalian adalah di bidang hukum, maka jelaskan banyak pengalaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum, di mana kalian terlibat langsung di dalam pengalaman tersebut. Kalau kalian bertanya, aku sih idealnya untuk menceritakan 3-5 pengalaman saja di dalam esai. Nah, kalau misalnya kalian sudah memilih nih pengalaman mana saja yang akan mau kalian ceritakan di dalam esai, maka step selanjutnya adalah gimana caranya agar kalian bisa menuliskan pengalaman tersebut dengan tidak oversharing. Yang ada di layar yaitu gunain metode STAR. Nah, STAR ini masing-masing hurufnya ada singkatannya. Apa itu situation? Gitu, semacam teman-teman ngegambarin dulu secara general situasinya seperti apa yang kalian hadapi. Misal kalian mau menceritakan tentang pengalaman dalam mengikuti penelitian. Nah, misalnya aku fokusnya ke tim gitu ya. Seperti misalkan untuk melatih kemampuan saya dalam bidang penelitian, maka dari itu saya mencoba men-challenge diri saya untuk bergabung dalam lomba PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa, bidang riset sosial humaniora, yang berjudul tentang ini. Nah, itu situasinya tuh. Terus, tasnya adalah kayak targetnya kita atau hal yang menjadi tanggung jawab kita, atau bisa juga berupa hambatan atau tantangan yang kita hadapi dari situasi tersebut. Tasnya aku adalah, misal, di sini posisi saya sebagai ketua tim, di mana tugas saya adalah menghandle semua pembagian tugas kepada anggota tim, mengecek dan juga mengerjakan job desk pribadi. Akan tetapi tantangannya adalah susahnya untuk mengatur waktu antar anggota tim. Nah, itu tasnya. Nah, action itu apa langkah-langkah nyata yang kalian lakukan untuk mengatasi yang menjadi target tantangan yang kalian hadapi dari situasi tersebut. Jadi, actionnya adalah melihat dari jadwal kami yang selalu bertabrakan sehingga sulit untuk ketemu berdiskusi tentang ide penelitian ini. Maka dari itu, saya mencoba untuk lebih fleksibel, yaitu rapatnya atau pertemuannya diadakan melalui online via Zoom, sehingga teman-teman anggota saya bisa tetap hadir atau menyampaikan pendapatnya, idenya tentang penelitian ini di tempatnya masing-masing melalui Zoom. Kemudian resultnya itu adalah hasil atau dampak yang kalian peroleh dari aksi nyata yang sudah kalian lakukan itu. Resultnya apa? Misal resultnya adalah penelitian ini berhasil diselesaikan dengan baik dan berdampak kepada masyarakat. Nah, umumnya metode STAR ini kita gunakan untuk menceritakan pengalaman. Jadi pengalaman apapun yang mau teman-teman ceritakan, upayakan untuk menggunakan formula STAR ini. Kenapa? Agar terlihat lebih jelas dan prosesnya juga terlihat dengan lebih nyata gitu di mata reviewer. Nah, aku punya beberapa contoh metode STAR ya. Misalnya dari awardee beasiswa unggulan tahun 2024 yaitu Wahyudi Ananta, salah satu mimpi aku juga. Di sini dia menceritakan secara general ya pengalaman dia di paragraf awal-awal ini. Situasinya tentang bahwa dia merasa nih penting banget untuk memanfaatkan masa SMA dengan sebaik-baiknya. Terus tasnya apa? Nah, dia merasa bahwa SMA itu jadi target
targetnya dia untuk bisa memberikan karya yang lebih besar. Yang dia lakukan adalah meningkatkan prestasinya melalui belajar, berusaha berkarya. Lalu hasilnya adalah dia mendapatkan juara kelas dan mendapat juara umum 1. Nah, seperti itu cara untuk mengungkapkan pengalaman lewat metode STAR. Nah, selain itu aku coba kasih contoh di esai yang lain. Misalnya punyanya Novi deh. Oke, misalnya ini aja deh. Nah, situasinya yaitu saya menjadi pengajar ekstrakurikuler di SD Negeri 3 Wonosobo. Kemudian tasnya yaitu hambatan yang pada awalnya memang sulit untuk mengatur waktu ditambah saat itu. Nah, ini bagian untuk menunjukkan kemampuan emosional kita sebenarnya. Ini adalah action yang Novi lakukan, yaitu mulai dari membuat media pembelajaran PowerPoint, lalu kemudian menyampaikannya dengan alat bantu visual kepada siswa di sana tentang ekskul pramuka gitu ya. Nah, ternyata hasilnya adalah anak-anak di sana lebih fokus, terbantu dan lain-lain. Nah, kemudian di sini Novi juga menjelaskan terkait SU-nya. Saya belajar pentingnya pemanfaatan teknologi dan lain-lain. Jadi boleh gabungin metode STAR dan SU di akhir. Mungkin itu saja untuk pembahasan dari pengalaman ya. Selanjutnya teman-teman bisa fokuskan ke tugas-tugasnya kalian. Jadi sengaja modul ini adalah untuk kalian langsung take action habis belajar lewat Zoom. Jadi kayak misalnya ini nih, isi pengalaman prestasinya kalian. Udah ada contoh ngisinya kayak gimana, tinggal isi bagian-bagian yang kosong. Pengalaman prestasi, organisasi, kerja atau volunteer, pengalaman menghasilkan karya, dan pengalaman penelitian buat teman-teman S2 maupun S3. Nah, tuliskan sebanyak-banyaknya pengalaman baru, nanti kalian seleksi pengalaman tersebut di level 4. Bagian tentang pengalaman. Di sini ada pengalaman 1, pengalaman 2, pengalaman 3. Jadi kalau misalnya punya banyak pengalaman yang di list di sini, maka kemudian teman-teman pilih di bagian halaman ke-27. Itu paling tidak 3-5 pengalamannya. Aku mau nanya Kak, kalau dalam menulis pengalaman itu harus runtut, artinya ada pengalaman SD, SMP, SMA, atau boleh kita ngambil salah satunya? Oke, terkait itu adalah tergantung pribadi masing-masing. Kalau misalkan ada di setiap masa atau setiap jenjang SD, SMP, SMA, misalnya untuk S1, kalian rasa, oh, setiap jenjang itu punya titik baliknya atau punya cerita khususnya gitu ya, yang relate dengan rencana kontribusi, atau alasan atau titik berat yang membuat kalian memilih jurusan saat ini. Misalnya itu datang dari SD alasan itu, atau datang dari SMP, atau bahkan datang dari SMA, itu kalian bisa ceritakan mulai dari situ. Jadi tidak harus dari SD, tapi di masa apa yang benar-benar bisa menguatkan value kalian.